Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, hari Minggu. Ini saya menguras kolam. Tidak ding, membersihkan kolam. Ini sambil ngecek mangga. Mangga saat ini tidak karu-karuan ya teman-teman. Maksudnya ini masih ada yang kecil-kecil. Kemudian ada yang besar, ada yang sudah tua. Jadi musimnya memang saat ini tidak bisa diprediksi pakem seperti waktu saya masih kecil dulu. Baik, ini tadi saya membersihkan kolam terpal dan bambu ini, mengendalikan kotorannya. Tidak saya ambil semua karena nanti kalau dibersihkan semua airnya akan keruh begitu atau gampang warna hijau. Lalu di sebelah utaranya sana saya ganti air saja, tidak saya bersihkan secara total. Ntar ini jambunya, jambu mangganya ya lumayan man. Itu ada yang matang juga. Oke, kita ke kolam yang sebelah sini dulu. Nah, ini airnya bening sekali. Sudah bening tapi tambah sekali. Bening sekali. Jadi orang Tulungagung itu kalau ngomong seperti itu. Jadi kalau tempat saya sesuatu yang sangat itu hurufnya ditambah. Kalau besar gitu nggak bilang besar sekali, tidak, tapi bau besar. Kalau bening sekali ya bau bening sekali gitu. Jadi hurufnya ditambah ya. Mohon maaf kalau Anda mungkin tidak nyaman ya, seperti inilah. Ini hanya masalah dialek dan logat dari setiap daerah. Oke, kita ke ikan hias sekarang. Ntar saya tak dodok. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman saya, teman-teman gado-gado ikan hias, Mas Muslik dari Sidoarjo, kemudian Mas Kolil dari Malang, Mas Robin dari Bali, Mas Redi dari Pasuruan, kemudian ada yang dari Binjai Sumatera. Kemarin saya namanya masih belum tersimpan. Terima kasih sudah berkomunikasi, kita sharing berkaitan ikan hias. Memang di dalam memelihara ikan hias itu hanya ada garis umum saja ya, yang teorinya, tetapi pada prakteknya nanti itu ternyata tetap kita melihat situasi dan kondisi dari pemelihara dan daerahnya. Cara yang saya pakai di Tulungagung ini belum tentu bisa dipakai di daerah Anda di luar Tulungagung. Jadi hanya garis besar saja, karena beberapa teori yang saya pakai itu tidak berlaku atau kurang pas jika dipraktekkan di daerah lain. Ya mungkin karena berkaitan dengan cuaca ya. Contoh kalau di Tulungagung itu cuacanya kan panas-panas gimana gitu ya, tapi air juga mudah. Kemudian di daerah Malang itu pastinya kan kebanyakan dingin gitu. Jadi untuk teori memelihara ikan pun ternyata juga berpengaruh. Maka dari itu saya ingat yang mengajari saya dulu untuk berternak atau memelihara atau breeding lobster hias, Mas Yanto dari Tulungagung juga, itu menyampaikan ya cara sing tak engge iki belum tentu engko sing mbok engge masuk gitu kan. Jadi sing pas itu ya golek teori dhewe. Nah, kalau golek teori dhewe berarti kan sambil praktek. Ketika sambil praktek berarti kan butuh waktu. Maka dari itu terlalu naif apabila kita dapat info atau informasi berkaitan dengan cara pemeliharaan dari orang lain,
dan kita pakai mentah-mentah begitu ya, tidak ada penyesuaian dengan kondisi alam atau kondisi finansial kita, maka yang ada nanti kaku sehingga kita kecenderungannya tidak akan berhasil. Nah, contoh kayak kolam saya ini ya telan pateng pleketot kayak ngono kae. Ini bakal paralon ayo bengkong-bengkong. Sing sebelah kuwi pring wis nayang-nayang, pring kok nayang. Wis kapuk-kapuk, sudah lapuk-lapuk gitu kan. Ya, kalau ini dipakai untuk atau oleh pemelihara yang lain yang uangnya banyak umpamanya, kan enggak masuk. Mending pakai kolam yang semen permanen gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau ada teori atau info itu bahasanya adalah sebagai garis besar acuan saja, nanti pengembangannya dari kita masing-masing. Seperti itu yang saya rasakan di ikan hias. Dan juga saya khawatir seakan-akan kesannya ya saya itu sangat bisa gitu kan, padahal pun juga meraba-raba, selalu meraba-raba, karena yang namanya tantangan atau bukan hama ya, pokoknya tantangan dalam memelihara ini macam-macam, dan itu ada yang baru pasti gitu kan. Jadi pemutlakan bahwa kalau seperti ini nanti dibuat gitu pasti mari, itu tidak pas ya, maka terus berkembang atau dinamis. Maka dari itu Anda yang baru mulai terus semangat, ilmu itu ya ternyata dari pengalaman Anda sendiri. Kalau dari orang lain itu bisa disebut ilmu tetapi hanya sebagai garis besar. Monggo dipikir itu, menurut saya seperti itu soalnya. Sampun kuliahnya ini airnya coba diamati teman-teman, bagus sekali, bening sekali. Sebentar saya zoom ya. Oke, airnya bening sekali. Kemudian bagian bawah itu bagaikan di dasar sungai ya, ada kotoran, bukan kotoran sih, ini ada daun kering, kemudian ada tanah di situ, mungkin ada pasir juga, yang mana itu berfungsi menurut saya untuk meresap atau meredam atau membuat air yang keruh terserap ke situ. Karena pengalaman saya ketika saya bersihkan semuanya kotoran ini, yaitu daun kering, kemudian tanahnya, kemudian saya bersihkan sehingga warnanya biru semua ini, tidak ada itu namanya ganggang ini tidak ada. Memang 1 hari pertama bagus teman-teman, dilihat seperti kolam renang. Di kolam renang ada ikannya banyak, tetapi seminggu kemudian nanti silahkan diteni, pasti nanti warnanya air akan keruh gitu kan, dan ikan mungkin ya kurang nyaman ya karena tidak ada peneduh dan sebagainya. Maka dari itu ketika Anda memelihara, silahkan dibuat seimbang ya antara peneduhnya, tempat bermain mereka dan sebagainya. Seperti ini ada yang kosong, ini sebenarnya nanti akan saya bersihkan segini, yang sebelah situ biarin aja. Yang sebelah kanan ini tadi proses pembersihan ini memang kebanyakan dikondisikan, nanti dikurangi seperti itu. Daun-daun kering sudah saya ambil, ikannya ini sebenarnya kok banyak ya, itu sebentar kita intip. Ini HP white teman-teman, gupi HP white, itu putih-putihnya ada ya. Kemudian di sebelah sana juga ada tuh dekatnya paralon, dan di sana juga ada, gelap ya di sini, ini ada, tak gede ini jalan itu ada. Kemudian di sebelah pojok sana juga ada, di sini juga ada, sehingga pandangan kita langsung kayak gini kita tidak ada sepertinya, tapi ternyata banyak. Itu saya amati ini sudah kira-kira 300-an ekor ada ini, atau
500 tidak ada ya, 300-an ekor. Oke, seperti itu. Sudah 10 menit tidak terasa. Sekarang kita ke kolam yang satunya ini. Kolam ini rencana sebenarnya awal ingin saya buat untuk pembesaran, tetapi saya juga perlu membuat indukan atau gen baru ya. Jadi sebenarnya ini ada gupinya teman-teman. Gupinya itu tidak saya samakan dengan yang di belakang rumah, sehingga ini kecenderungannya ukurannya kotor gede-gede. Ini ya buktinya mana ya, ini nih. Ini ini besar ini. Aduh, sulap saya sing kesini aja itu besar. Ini teman-teman, ini masuk sekali kalau dijual, tapi tidak saya jual ke pengepul dulu ya, tak biarkan biar banyak dulu ini. Kemudian kalau yang di belakang itu, nah di belakang rumah sudah banyak saya biarkan beranak pinak, tapi semakin lama gubi itu ternyata kalau kita tidak bisa mengendalikan anaknya atau apa gennya itu rusak, akan jadi cendolan begitu ya. Maka silahkan diakali. Saran saya untuk indukan ya jangan besar-besar lah, biar memudahkan kita untuk mengaturnya. Ukuran segini menurut saya pas ya. Ini 4x3. 4x3. Kalau di kolam besar saya kan begitu luasnya, sehingga mengendalikan kualitas itu susah. Meskipun saya tujuannya untuk partai ya, bukan untuk bijian. Jadi Anda kalau tanya beli ikan dari saya, tanya per biji berapa gitu, mungkin saya jawabnya nanti sepaket. Khususnya yang online ya. Kalau datang sendiri boleh beli bijian. Umpama yang ini, yang merah-merah ini apa pelatih, harga saya 1000-an. Saya ngomongnya ya satu paket 100 ekor ya 100.000 umpamanya, contohnya kayak gitu. Jadi mohon maaf, tidak untuk jarak jauh tidak melayani yang 2-3 ekor atau 10 ekor. Nanti kan rugi, di kasihan jenengan juga, rugi di ongkirnya. Karena sedikit banyak ya tetap dianggap sekilo ya, atau kalau agak rada gede gitu ya 10 kilo. Itu harganya sama antara 1 sampai 10 kilo. Yang di kargo dan di PO gitu. Kalau yang lewat JNT JNE, ini saya mencoba untuk tidak lewat situ karena kecenderungannya di sini tidak diperbolehkan kirim ikan hidup. Ini bagus, ekornya merahnya itu buntet ya. Gupi ini yang sedang saya syuting. Jadi saya suka, kalau saya suka ini tidak saya keluarkan, dipakai indukan aja. Noten ini. Cek yang sebelah sini. Tuh bagus-bagus sih. Ini besar-besar teman-teman. Beberapa minggu lalu saya dikomplain pengepul karena ikannya terlalu kecil, dan Pak bosnya juga tidak ngomong ke saya kalau ikannya kekecilan, ya saya lanjut aja. Ternyata setelah saya tanya-tanya baru ngomong ternyata ikannya kekecilan. Ini lumayan besar-besar sudah ini gupinya. Kalau pelatih yang ini tidak saya ambil dulu, biar tidak cukup tempatnya, baru saya kurangi. Sesekali saya pilih untuk yang ekor lancip, tapi bukan pedang ya, yang ekor lancip tengah itu teman-teman. Ini banyak di sini. Itu harganya lebih mahal dari yang pelatih koral biasa. Sampun 14 menit. Oke.
Baik, terima kasih, sebegitu saja. Iki aku kok demen delok HP wetnya. Semoga tidak lari. Kita dekati ya, itu HP wet saya. Ini yang melirik banyak ini, tapi tidak saya keluarkan. Sebelah sini juga, kalau dilihat saya dia lari soalnya. Itu HP white. Yang di belakang ada sky blue, lah sulap. Ada sky blue tapi tidak saya fokuskan, tak tok nih. Pon 15 menit, mohon maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanyonya sudah saya matikan sanyo dulu ya. Kalau anda kesini teman-teman tak kasih sawo. Ini pohon sawo besar sekali di rumah saya. Setiap malam tuh hasil pekerjaan dari codot atau kelelawar. Ini matang ini matang manis ya. Tapi saya tidak wani mangan lah, wis ceblok. Kita matikan sanyo. Oke, saya matikan, sampun.